telah mengambil tafsir atau faidah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-1 dan juga pada ayat yang ke-2, di mana surat Al-Baqarah ini merupakan surat yang termasuk memiliki keutamaan bagi siapa saja yang senantiasa membacanya, bagi siapa saja yang senantiasa mendalami tentang makna di dalam setiap ayat-ayat yang terkandung di dalam surat ini. Sampai-sampai Nabi SAW di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, la taj'alu buyutakum qubura, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Fa innal baita alladhi tuqra fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Kata Nabi SAW, rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, maka syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Masya Allah. Dan ini merupakan fadilah surat Al-Baqarah. Ini merupakan keutamaan daripada surat Al-Baqarah yang kita pelajari, yang kita ambil, yang kita bacakan, dan kita telaah apa yang terkandung dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu surat yang merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan bagi kita, bagi siapa saja yang senantiasa membacanya. Dan hal ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah." Hendaknya kalian membaca surat Al-Baqarah, fa inna, karena sesungguhnya akhdaha, barang siapa yang senantiasa membacanya, barakah, maka akan mendapatkan keberkahan. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita untuk senantiasa kita ihtimam di dalam pelajaran kita, yaitu di dalam pelajaran tafsir daripada surat Al-Baqarah, karena surat Al-Baqarah ini termasuk dari salah satu surat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita senantiasa membacanya agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga terlindungi dari godaan syaitan, baik itu syaitan minal jin ataupun minal ins, baik itu syaitan dari kelompok jin ataupun dari para penyihir-penyihir, syaitan dari golongan manusia. Adapun pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitab, yakni kitab itu atau kitab ini yang dimaksud adalah Al-Qur'an, la raiba fihi, di dalamnya tidak ada keraguan. Ini maknanya apa yang terkandung di dalam Al-Quran semuanya adalah sesuatu yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diragukan lagi kebenarannya. Maka dari itu di muka bumi ini tidak ada kitab yang paling sahih isinya, melainkan yang pertama itu adalah Al-Quran. Dan yang kedua adalah apa? Yakni hadis dari apa? Dari Sahih Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu apa? Disebutkan al-muttaqun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alladzina yu'minuna, ay orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada perkara yang gaib, wa yuqimuna as-salat, dan senantiasa mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka, yunfiqun, mereka senantiasa menginfakkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melanjutkan menerangkan di dalam ayat yang keempat, wa
Iman secara bahasa itu disebutkan oleh para ulama, maknanya itu adalah al-aman atau juga disebut sebagai tumanina. Ini maknanya secara bahasa. Para ulama, sebagai ulama berpendapat bahwasanya iman itu maknanya adalah al-aman, yaitu apa? Memiliki rasa aman, atau apa? Tumanina, atau apa? Memiliki rasa tenang. Ini apa? Orang yang beriman adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka keamanan. Orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan di dalam hati mereka. Begitu juga maknanya secara bahasa dari kata al-iman itu apa? Al-iqrar. Iman itu juga maknanya adalah iqrar, pengakuan. Begitu juga disebutkan oleh para ulama, makna iman itu juga adalah al-amanah, yakni menepati janji, dan ini merupakan sifatnya orang yang beriman. Yang dimana lawannya yaitu orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menepati janji, tidak bisa memegang amanah. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, ayatul munafik thalatha, anda orang munafik itu ada tiga. Idza kadzaba, idza hadatsa kadzaba. Kalau dia bicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia menyelisih. Wa idza tumina khan. Kalau dia diberikan amanah dia khianat. Ada orang beriman yang merupakan lawan daripada orang munafik. Kalau diberikan amanah dia senantiasa memegang amanah. Dan inilah makna al-iman. Itu apa? Disebutkan oleh para ulama secara bahasa maknanya adalah al-amanah. Begitu juga makna iman secara bahasa disebutkan juga sebagai al-thiqah. Yakni apa? Yakni makna thiqah ini maknanya kokoh. Ya. Ini apa? Tidak goyah. Sebagaimana orang yang beriman dia tidak goyah. Kenapa? Kokoh. Ya. Tidak mudah untuk terhasut, tidak mudah untuk terpalingkan. Makanya iman itu merupakan derajat kedua di dalam orang hidup ini. Ya. Di dalam Islam dikatakan seseorang, derajat seseorang di dalam agama itu ada tiga. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Orang kalau sudah sampai pada derajat iman kokoh. Ya. Beda kalau orang masih ada derajatnya Islam, bisa dia terpalingkan dari jalan yang lurus. Ya. Pada itu disebut oleh para ulama secara bahasa maknanya adalah al-thiqah. Begitu juga makna iman secara bahasa adalah at-tasdiq. Itu apa? Membenarkan. Ya. Dia nggak peduli terbukti atau enggak. Ya, kalau misalkan sudah dikatakan dia membenarkan, maka dia dikatakan sebagai orang yang beriman. Ini maknanya secara bahasa. Adapun iman secara syariat, maknanya adalah al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan, ya, wal 'amalu bil jawarih wal arkan. Yang namanya iman disebutkan oleh para ulama, dan ini merupakan pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Begitu juga pendapatnya Imam Ahmad. Ya, begitu juga pendapatnya Al-Auza'i wa Ishaq wa Ibnu Rahawai. Ya, dan masih banyak lagi min ahli hadis. Mereka mengatakan bahwasanya iman itu adalah apa? Annahu tasdiqun bil janan wa iqrarun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Ini makna daripada iman. Yang merupakan sifat dasarnya orang yang bertakwa, orang yang mendapatkan hidayah Allah. Itu apa? Orang yang senantiasa tasdiqun bil janan. Ini makna iman, yaitu membenarkan atau meyakini di dalam hati, wa iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisannya, kemudian wa 'amalun bil arkan, dan beramal dengan anggota tubuh. Jadi kalau misalkan seseorang di hatinya berbeda dengan lisannya, maka dia akan dikatakan sebagai orang yang beriman. Tetapi dikatakan sebagai orang munafik. Kenapa? Apa yang dia ucapkan berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Di dalam hatinya mengimani, tapi
Itu apa? Orang-orang yang beriman, ya dia apa? Orang-orang yang apa yang dia ucapkan dengan apa yang ada di hatinya dan apa yang dia perbuat itu tidak saling menyelisih. Ada makna iman disebutkan juga di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang terkenal dengan sebutan hadis Jibril. Di mana suatu ketika Jibril alaihissalam datang di suratin Nas. Datang dengan bentuk di suratin Nas, bentuk manusia. Dengan pakaian yang sangat putih, rambut yang sangat hitam. Datang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan kedua lututnya. Wa wada'a kaffaihi fakhidain. Meletakkan dua telapak tangannya di atas pahanya. Kemudian mengatakan, bertanya kepada Nabi anil Islam wal iman wal ihsan. Bertanya kepada Nabi tentang Islam, tentang iman dan juga tentang ihsan. Maka ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni 'anil iman." Kabarkan kepadaku apa itu keimanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan apa? Rukun iman. Nabi katakan, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga dan keempat. Yaitu apa? Orang yang beriman terhadap perkara yang gaib, orang yang mendirikan salat, orang yang senantiasa mensedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya, orang-orang yang senantiasa mengimani kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul, begitu juga kitab yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga apa? Yakni mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap apa? Hari akhirat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam dalam rangka untuk memberikan pengajaran atau pelajaran dan ilmu kepada para sahabatnya tentang makna iman, Nabi mengatakan iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan engkau beriman kepada malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya dan engkau beriman kepada rasul-rasulnya. Jadi termasuk dari umuril ghaib. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Ya. Begitu juga beriman kepada takdir yang baik dan buruk dan juga beriman kepada hari akhirat. Dan makna beriman kepada yang baik itu apa? Seseorang dia mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala padahal dia enggak pernah melihat Allah. Begitu juga seseorang dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal dia enggak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ada enggak orang yang lebih baik dari kamu?" Ini apa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada enggak kelompok yang lebih baik daripada kami, generasinya para sahabat? Kata Nabi, ada. Siapa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang hidup ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Tetapi mereka beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa? Padahal mereka enggak hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang disebut sebagai keimanan. Orang yang mengimani perkara yang gaib, orang yang hanya ketika digambarkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dia percaya padahal dia belum pernah bertemu Allah, dia juga belum pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang beriman. Itu cirinya pertama. Ya. Ada ciri-ciri orang yang beriman. Yang pertama sebagaimana disebutkan ya di dalam ayat yang ketiga, ayat percaya terhadap al-ghaib. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Naml ayat yang ke-65. Disebutkan dalam surat An-Naml ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illa Allah." Ya, katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah. Jadi termasuk di dalam beriman kepada perkara gaib kita mengimani hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib.
mengingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, atau disebut nama Allah, maka akan bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yakni Al-Qur'anul Karim, zadatuhum imanan, maka akan bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah, alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini orang-orang yang senantiasa mendirikan salat dan orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada mereka. Ya, kenapa disebutkan di sini kalimat daripada iman itu, atau dari ciri orang yang beriman adalah mendirikan salat dan juga apa? Dan juga menginfakkan harta atau sedekah. Kenapa? Ya karena iman itu bukan cuma an-nutqu bil lisan atau al-iqrar bil lisan. Bukan cuma sekedar i'tiqad bil janan. Tetapi yang namanya iman juga apa? Amalun bil jawarih. Seseorang ya dengan keimanannya tersebut dia menjalankan konsekuensinya dengan apa? Dia menjalankan apa yang diperintahkan kepada dirinya. Ya, orang beriman diperintahkan apa? Untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Maka dia apa? Berpuasa. Diperintahkan untuk salat, ya maka dia salat. Diperintahkan untuk membayar zakat, maka dia pun membayar zakat. Maka para ulama menyebutkan makna ya bahwasanya apa? Termasuk daripada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman adalah mereka adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan apa yang Allah rizkikan. Sebagian ulama mengatakan ini merupakan zakat yang wajib. Ada yang mengatakan maknanya adalah sedekah. Ada yang mengatakan maknanya apa? Ketika suami memberikan nafkah kepada istrinya dan keluarganya, karena ini perkara yang wajib. Habis itu. Baik, kalau gitu kita cukupkan sampai di sini.